Halo semua, kami dari kelompok 2, bisnis dan lingkungan. Dan untuk bisnis modal kanvas ini, kami memilih perusahaan McDonald's. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nesti Anggraini dan 3 rekan saya ada Francisca Kinanti, Teresia Devina Prameswari, dan Tania Giovanni. Pertama-tama akan dimulai dengan key partners, di mana McDonald adalah pemegang waralaba, di mana pada akhir 2013 lebih dari 80% restoran McDonald's diwaralabakan bersama dengan pemasok model perusahaan. McDonald's didasarkan pada bangku berkaki 3, yaitu ada pemasok, waralaba, dan McDonald's itu sendiri. Setiap kaki harus berkembang agar bisnis menjadi menguntungkan. McDonald's juga memiliki sebuah aplikasi di mana konsumen dapat memesan melalui aplikasi tersebut. Motivasi kemitraan dari McDonald's yang pertama adalah pemasaran yang sangat gencar, contohnya menggunakan BTS Meal untuk mendapatkan konsumen karena band Korea digemari masyarakat dunia, termasuk di Indonesia salah satunya. Yang kedua, bekerja sama dengan Grab atau Gojek dengan adanya aplikasi perantara antara produsen dengan konsumen. Selanjutnya ada key activities. Aktivitas yang paling diutamakan McDonald's adalah pemasaran dan penjualan makanan dan minuman. Kategori McDonald's memproduksi makanan dari mulai makanan berat sampai makanan ringan, dengan juga memproduksi berbagai jenis minuman. Key research. Sumber daya utama McDonald's yaitu karyawan, perusahaan, dan restoran. Jenis sumber daya adanya program magang di McDonald's yang dimana meningkatkan kualitas sumber daya. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama itu ada lokasi yang nyaman dan bersih. Lokasi yang nyaman dan bersih di sini kita sering lihat juga kan ya, pasti McD itu tempatnya selalu bersih dan nggak pernah dipenuhi oleh sampah-sampah kayak tisu dan semacamnya. Terus yang kedua itu fasilitas yang cepat dan efisien. Walaupun McD mempunyai banyak menu yang disediakan, namun waktu yang McD gunakan sendiri untuk menyiapkan makanannya termasuk kegolongan cepat. Dan konsumen juga tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan makanan yang mereka inginkan. Terus selanjutnya ada kualitas yang konsisten, yaitu dilihat dari rasa yang nggak pernah berubah dari dulu hingga sekarang. Terus selanjutnya ada harga yang sesuai dengan kualitas. Di sini McD memberikan harga yang sesuai dengan kualitas apa yang mereka berikan. Apa yang konsumen dapat juga sesuai dengan apa yang konsumen berikan, yaitu uang. Terus pilihan yang banyak dan cocok untuk berbagai usia. Yang banyak di sini dilihat dari kayak McD itu menyiapkan kids meal untuk anak kecil, dan McD juga menyiapkan Big Mac untuk orang yang makannya itu banyak. Terus yang kedua itu customer relationship. Dapat menjadi transaksional, yaitu pembeli datang, memesan, makan, dan pulang. Bisa juga automated service, yaitu pemesanan melalui Gojek, aplikasi McD sendiri. Terus kayak bisa dari GoFood atau GrabFood juga dan semacamnya. Terus yang ketiga itu ada orang tua, anak kecil. Customer segment sendiri juga tergolong masuk dalam mass market. Next. Selanjutnya ada channel. Yang pertama, penjualan langsung. McD berada di pusat kota atau pinggiran kota. McD juga biasanya terletak di dekat stasiun. Yang kedua ada McDelivery. McDelivery merupakan aplikasi yang dibuat oleh McD. Yang ketiga ada drive-thru, di mana konsumen dapat memesan tanpa harus turun dari kendaraan. Selanjutnya ada titik kontak pelanggan atau customer touch points. Biasanya dilakukan di media sosial, iklan TV, aplikasi McDonald's, website, biasanya dari McDelivery. Selanjutnya ada billboard. Next. Itu adalah cost structure McD sendiri, yaitu yang pertama adalah gaji pegawai, di mana McD memiliki kewajiban setiap bulannya untuk menggaji para pegawai McD. Lalu ada biaya pembangunan fasilitas. Outlet McDonald's semakin kesini semakin banyak dan membutuhkan banyak biaya atau membutuhkan biaya khusus untuk pembangunan fasilitas tersebut.
Lalu yang ketiga adalah biaya bahan baku, di mana biaya bahan baku ini adalah kebutuhan yang sangat penting dan sangat mendasar bagi McD sendiri, karena tanpa biaya ini McD tidak dapat beroperasi dengan baik. Lalu ada revenue stream. Revenue stream sendiri untuk McD didapatkan dari penjualannya di setiap hari, baik melalui aplikasi McD, Gojek, Grab, maupun outlet offline McD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan pendapatan lain untuk McDonald's didapatkan dari para pemegang waralaba. Selanjutnya, kami akan menjelaskan PVC. Pertama, saya akan menjelaskan produk dan servis. Pertama ada produk. Produk itu terbuat dari bahan baku halal dan berkualitas. Yang kedua, McD juga memiliki keunikan menu di tiap negara. Biasanya, menu-menu ikonik tersebut dibuat sesuai dengan karakteristik rasa dari kuliner khas negara tersebut. Seperti menu coconut sticky rice pie yang ada di Thailand. Yang ketiga, terdapat menu Happy Meal yang banyak diminati kalangan anak-anak karena terdapat mainan. Selanjutnya ada layanan. McD biasanya bersifat 24 jam. Yang kedua memiliki layanan drive-thru. Yang ketiga ada memberikan promo di hari-hari spesial seperti Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir terdapat layanan McDelivery. Next. Untuk describe-nya itu bahan baku dari McD itu halal dan rasanya enak serta cocok di lidah konsumen, terutama konsumen yang ada di Indonesia, karena fokus kita adalah masyarakat Indonesia. Lalu masyarakat atau konsumen memilih McD karena harga yang ditawarkan oleh McD sendiri dapat dijangkau oleh konsumen. Produk McD sendiri pun merasa bahwa konsumen dapat merasakan kepuasan dalam mengkonsumsi makanan atau produk McD dan cocok dengan harganya. Lalu makanan yang dijual di McDonald's pun rasanya enak, serta pelayanan 24 jam yang membuat konsumen saat merasa lapar di tengah-tengah perjalanan akan mengunjungi outlet McDonald's untuk hanya sekedar makan. Lalu untuk gainsnya, konsumen menginginkan sebuah produk yang enak dan terlihat mewah. Dan McD memberikan itu semua dengan harga yang tidak terlalu tinggi dan dapat dijangkau oleh konsumen baik yang kondisi ekonominya middle maupun upper. Lalu makanan di McDonald's pun dapat dijadikan story karena kemewahannya, sehingga orang-orang tidak merasa malu ketika mengupdate atau mengupload story mengenai makanan-makanan atau produk-produk McD di sosial medianya. Lalu alasan dari konsumen sendiri memilih McDonald's yaitu karena makanan yang lezat, cocok saat lapar di perjalanan, lalu harganya murah dan mudah dicari karena outletnya yang banyak, lalu banyak varian dan fitur-fitur pemesanan untuk pemesanan produk-produk McDonald's. Berarti ada yang juga tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen. Jadi itu dapat menurunkan ekspektasi konsumen dan juga dapat menciptakan pains bagi konsumen. Next. Selanjutnya ada value proposition, di mana yang kami pilih adalah nama produknya itu McDonald's sendiri, servisnya di mana di masa pandemi ini McDonald's menyediakan servis pemesanan melalui McDelivery, aplikasi atau website, dan terdapat juga self-service di mana kita sebagai konsumen melakukan pemesanan dan pembayaran sendiri. Selanjutnya ada customer segment, yaitu anak muda, orang tua, anak kecil, dan orang-orang menengah ke atas. McD juga menggolongkan customer segmentnya itu menjadi mass market. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman, terutama untuk Pak Daniel. Terima kasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih.